mengalah dan diam kerap dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun, dalam kenyataannya, keduanya adalah senjata rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar bijaksana. Mengalah bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tak mampu. Justru, dalam banyak situasi, mengalah dan diam dapat membawa seseorang menuju kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan dalam makna tertinggi, kemenangan atas diri sendiri, ego, dan situasi yang mudah memicu konflik. Bayangkan sebuah percakapan yang memanas. Ego mendorong kita untuk membalas, untuk membuktikan bahwa kitalah yang benar. Namun, seringkali adu argumen hanya memperbesar masalah. Sementara itu, mereka yang memilih untuk diam, menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai, justru menunjukkan kedewasaan dan kontrol emosi. Diam di saat yang tepat adalah kemenangan terhadap godaan untuk membalas, kemenangan atas naluri untuk memenangkan pertarungan kecil demi menang dalam pertarungan yang jauh lebih besar, yakni menjaga hubungan, keharmonisan, dan harga diri. Mengalah pun demikian. Ada saatnya kita harus berdiri teguh atas prinsip, namun ada banyak momen dalam hidup di mana mengalah justru adalah langkah yang paling benar. Mengalah bukan berarti menyerahkan segala-galanya atau mengabaikan harga diri. Mengalah adalah keputusan sadar untuk memilih pertarungan mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepas. Orang bijak tahu batas antara mempertahankan atau melepaskan, dan langkah mengalah adalah strategi yang kadang membawa kita pada hal yang lebih baik. Dalam dunia kerja, seni mengalah dan diam juga sangat penting. Mungkin Anda pernah merasakan situasi ketika ide Anda diabaikan atasan, atau rekan kerja mengambil pujian atas karya Anda. Dorongan untuk membela diri sangat besar, namun pada saat-saat tertentu, justru mengalah dan diam adalah pilihan terbaik. Bukan karena Anda tidak mampu bersuara, melainkan karena Anda tahu waktu yang tepat untuk berbicara, dan kapan saatnya membiarkan waktu membuktikan segalanya. Reputasi baik dan kerja keras tak akan pernah dikhianati waktu. Kepercayaan dan penghargaan akan datang meskipun terlambat. Mengalah dan diam juga termasuk bentuk pengendalian diri. Dunia ini penuh gejolak, komentar tajam, fitnah, dan hasutan bisa datang dari mana saja. Namun, tidak semua harus ditanggapi. Terkadang, diam adalah cara untuk menjaga diri dari pertengkaran yang tidak kian selesai. Ketika hati disakiti atau dihakimi, mengalah dan diam adalah bentuk kedewasaan yang mampu mengikis amarah dan menjaga agar hati tetap bersih dari dendam. Ingatlah, waktu akan mengajarkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Trik untuk mengalah dan diam terletak pada kemampuan membaca situasi dan memahami hasil jangka panjang. Setiap ucapan memiliki dampak dan setiap aksi pasti berbalik. Jangan biarkan ego mengambil alih semua keputusan. Tarik napas dalam-dalam, pikirkan konsekuensi dari kata-kata yang ingin diucapkan. Sesekali, tunda reaksi sepersekian detik. Di sela ketenangan itu, Anda akan menemukan keputusan yang jauh lebih bijak. Menjadi pemenang sejati bukan hanya tentang membuktikan siapa yang terkuat dalam berdebat atau siapa yang paling vokal dalam perselisihan. Kemenangan datang kepada mereka yang mampu mengendalikan diri, memilih diam saat marah, dan mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Mereka yang mampu menata emosi, membiarkan keangkuhan berlalu, dan menahan-nahan diri dari perang mulut yang sia-sia. Akhirnya, belajarlah untuk mengalah tanpa merasa rendah. Belajarlah untuk diam tanpa merasa tertekan. Keduanya bukanlah ciri kelemahan, melainkan simbol kecerdasan emosional. Seiring waktu, orang akan menghargai mereka yang mampu menempatkan ego di tempatnya, yang bijaksana memilih kedamaian dibandingkan kemenangan sesaat. Jadikanlah sikap mengalah dan diam bukan sebagai pelarian, melainkan keputusan strategis untuk menang atas tantangan hidup. Karena sejatinya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang selalu menang beradu argumen, melainkan mereka yang bisa menahan diri dan memilih memenangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian dalam hidup.